اللهم يا من علمنا ذنب إبراهيم علمنا ما ينفعنا وارفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما ربي تمم بالخير وبعد أيها المؤمنون والمؤمنات رحمكم الله أحييكم جميعا بتحية الإسلامية وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu saat ada salah satu pengikut dari Imam Musa Al-Kadhim. Pengikutnya ini sedang berdoa, "Ya Allah, imamku di penjara, sementara aku punya kepentingan. Lalu siapa ya Allah yang akan menyelesaikan kepentinganku ini?" Kemudian orang ini bercerita, selesai berdoa, tiba-tiba Imam Musa Al-Kadhim muncul di hadapannya. Kata Imam Musa, "Aku tahu apa hajatmu." Kemudian Imam Musa menyampaikan hajatnya. Ada 3 kepentingan, seluruhnya diselesaikan oleh Imam Musa Al-Kadhim. Kemudian setelah itu Imam Musa bertanya, "Apa masih ada hajat?" Kata orang ini, "Tidak, wahai Imam. Tetapi wahai Imam, ada satu pertanyaan. Bukankah engkau di penjara? Lalu bagaimana kau bisa ke sini?" Kata Imam, "Penjara bagiku tidak ada artinya. Kapanpun aku bisa masuk dan kapanpun sebenarnya aku bisa keluar." Kemudian kata pengikut ini, "Jika memang engkau bisa keluar, lalu untuk apa kau kembali lagi wahai Imam ke dalam penjara?" Kata Imam Musa Al-Kadhim, "Jika aku tidak kembali, maka ketahuilah penguasa ini akan menyakiti pengikut-pengikutku, akan menangkap pengikut-pengikutku, akan berbuat kejahatan kepada para pengikutku. Dan aku," kata Imam Musa, "aku lebih suka aku yang dipenjara, aku yang mereka siksa, daripada aku melihat pengikutku yang diperlakukan begitu buruk oleh mereka." Begitu Imam Musa memikirkan para pengikutnya. Sahibuz zaman Mahdi ajalallahu faratahu syarif. Kata beliau, "Demi Allah, aku keliling dan tidak pernah diam. Aku yang menyebabkan berbagai macam perbuatan-perbuatan buruk yang akan ditujukan kepada pengikutku. Aku yang menghempaskannya. Aku keliling, aku tidak pernah diam. Aku membantu kalian. Demi Allah, jika aku biarkan kalian beberapa detik, beberapa menit, kalian akan dibunuh di mana-mana. Tapi akulah yang keliling. Aku yang menyelesaikan problem-problem itu." Sayangnya kadang kita tidak tahu. Tapi mungkin ini bisa dijadikan renungan. Bagaimana buruknya dari dulu perlakuan orang ini kepada para pengikut Ahlul Bait. Cacian, makian, tuduhan, segala macam kebencian yang ditujukan kepada para pengikut Ahlul Bait. Tapi bukankah antum masih merasa tenang? Antum masih merasa aman? Antum bisa bekerja tidak terlalu ketakutan? Siapa yang membuat ini seluruhnya? Sementara kadang di antara kita ini belum berbuat apa-apa untuk Ahlul Bait. Kita tidak punya apapun. Kita tidak pernah berbuat apapun. Tapi kadang kita merasa heran, dari mana ketenangan yang antum miliki? Dan dari mana rencana-rencana mereka semuanya jadi gagal? Ketahuilah, kata Imam Mahdi, "Demi Allah, aku yang keliling untuk hal itu. Karena aku tidak ingin kalian yang menderita karena kalian mengikuti aku." Itu kata beliau. "Antum udhifina, antum diganggu karena kamu mengikuti kami Ahlul Bait. Dan aku tidak akan pernah diam," kata Syekhul Zaman. Sayangnya kadang banyak problem-problem kita, permasalahan-permasalahan kita terselesaikan kadang kita tidak sadar bahwa itu ada turun tangan dari Sahibul Zaman kepada para pengikut Ahlul Bait.
Sehingga dalam acara-acara seperti ini, ketika antum duduk berdoa, antum jangan berpikir bahwa antum tidak tercatat dalam lembaran-lembaran Shahibuz Zaman, karena beliau berkata semuanya dilaporkan kepada ayolah wal akhwat. Kemarin kita telah melalui peristiwa Asyura. Sampai sebentar lagi ada peristiwa yang namanya Al-Ba'i. Dalam peristiwa Asyura semuanya telah diceritakan. Pengorbanan demi pengorbanan, perjuangan demi perjuangan, lelaki, wanita, tua, muda, anak-anak, semuanya sudah menyampaikan dan memperagakan perjuangan mereka, pengorbanan mereka di hadapan Al-Husain salamullahi alaihi. Semuanya menampilkan, sehingga Muslim betul-betul terkesima melihat mereka. Bahkan sampai dikatakan di malam-malam terakhir, di hari-hari terakhir, majulah Abdul Fadl Abbas dan Habib ibn Mudahir. Kata Abdul Fadl Abbas, aku mewakili keluarga wahai imam, biarkan kami keluarga yang maju terlebih dahulu. Kemudian kata Habib ibn Mudahir, aku mewakili sahabat-sahabatku wahai imam, biarkan kami para sahabatmu yang maju terlebih dahulu. Mereka berdua mempertanyakan kepada Imam Husain agar diizinkan untuk maju terlebih dahulu. Tapi kata Ibn Habib Mudahir, jika keluargamu yang maju dan engkau terbunuh, demi Allah kami sahabat-sahabatmu ini tidak akan diperlakukan apapun oleh mereka. Kami tidak penting. Karena itu biarkan kami yang maju terlebih dahulu. Karena itulah kemudian para sahabat yang maju, dan terakhir yang maju adalah keluarga Al-Husain. Mereka berbuat untuk maju, membela, mengorbankan nyawa, dan mereka tahu resikonya. Mereka berbuat. Karena itu acara-acara seperti ini kadang memerlukan dari antum pengorbanan. Mungkin berkorban waktu, berkorban perjalanan. Kalau untuk acara seperti ini kadang orang-orang merasa berat untuk hadir, berat untuk berkorban. Kemudian bayangkan kita akan berkorban seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat atau keluarga Al-Husain. Karena itu hal-hal kecil seperti ini yang kita lakukan, itu salah satu bentuk untuk besok menyambut panggilan Shahibuz Zaman di akhir zaman, ketika beliau memanggil seluruh pengikutnya. Tentunya dari hal-hal kecil ini kita akan bisa melakukan hal-hal besar. Jika hal-hal kecil kita sudah berat, kita tidak mau melakukan, tidak mau berjuang, tidak mau berkorban, jangan untuk berpikir kemudian besok antum tiba-tiba akan maju dalam hal-hal yang besar. Tidak mungkin hal-hal yang besar bisa dilakukan kecuali kita mulai dari hal-hal kecil seperti ini. Duduk keluar dari rumah berkorban untuk menghadiri, anggaplah baca doa bersama dan segala macam bersama. Dan kebersamaan inilah yang dipandang oleh Shahibuz Zaman ajalallahu farajahu syarif. Ayolah wal akhwat, perjuangan Imam Husain yang sudah diceritakan sampai kepada terbunuhnya beliau, kemudian digiringnya para wanita, keluarga dengan jarak kurang lebih 1000 km dari Padang Karbala ke Kufah sampai ke Syam. Perjalanan hampir 1000 km yang kadang tanpa alas kaki, tanpa makanan. Kadang mereka tidak diberikan tempat berteduh. Mereka digiring. Sehingga kata Imam Ali Zainal Abidin, demi Allah, mereka perlakukan kami seperti binatang, bahkan lebih buruk dari perlakuan mereka kepada binatang. Semua sudah mereka lalui. Setelah peristiwa-peristiwa seperti ini, perjuangan, pengorbanan, terbunuhnya mereka, semuanya sudah dilalui. Sampai pada akhirnya ini membuat ada satu pasukan yang dipimpin oleh Umar, oleh Mukhtar Al-Thaqafi, untuk meminta balas dendam atas
terbantainya keluarga Rasulullah oleh mereka, membalas darah mereka. Sampai pada akhirnya Mukhtar berhadapan dengan Shimir binti Josan, termasuk berhadapan dengan Harmalah. Harmalah orang yang paling terkenal dalam memanah. Dan sebelum terbunuh di tangan Al-Mukhtar, Al-Mukhtar bertanya, "Wahai Harmalah, berapa panah yang kau lepaskan?" Kata Harmalah, "Ada 7. 3 tidak mengenai sasaran, tapi 4 mengenai sasaran. Dan 4-empatnya ini semua panah bermata 3 yang beracun yang aku bawa." Kemudian Mukhtar bertanya, "Kepada siapa 4 panah itu kau tujukan?" Kata dia, "Dengan bangga aku sampaikan kepadamu, panah pertamaku," dia bilang, "mengenai Ali Al-Akbar, dan tepat mengenai dada Ali Al-Akbar, sehingga aku melihat dari kejauhan bagaimana panah itu menembus dadanya." Kemudian yang kedua, kata dia, yang kedua, "aku tujukan pas di mata Abul Fadl Abbas, sehingga panah bermata 3 pas menancap di matanya, dan aku tahu setelah itu dia tidak akan bisa pernah melihat lagi." Kemudian ditanya, "Bagaimana dengan panah yang ketiga?" Kata dia, "Panah yang ketiga aku tujukan tepat mengenai leher si kecil putra Al-Husain, Ali Asghar, tepat di lehernya yang menembus dari kanan ke kiri." Lalu kata Mukhtar yang terakhir, yang keempat dia bilang, "aku tujukan tepat di jantung Al-Husain, dan panah itulah yang aku tahu membuat Al-Husain tidak bisa bangun lagi." Selesai pertanyaan ini, terjadi duel antara Mukhtar dengan Harmalah, dan Harmalah terbunuh di tangan Al-Mukhtar At-Thaqafi. Ayo ikhwan, perjuangan pengorbanan yang dilakukan keluarga Rasulullah sudah terceritakan. Satu demi satu menyampaikan bagaimana membelanya, bagaimana situasi waktu itu, sehingga semuanya berkorban. Dan hari ini, ketika saya kemarin bercerita di beberapa kota tentang pengorbanan Al-Husain, kondisi Al-Husain yang sampai berkorban, saya hanya membuat satu kalimat. Lalu saya katakan, waktu itu ketika Al-Husain memimpin, ketika imamah ada di tangan Al-Husain, Yazid putra Muawiyah sudah mengaku sebagai Amirul Mukminin, sudah mengaku sebagai pelanjutnya Rasulullah, sehingga semua orang mengenal Yazid adalah pelanjut Rasulullah. Di seluruh kota, di seluruh negara yang berada dalam kepemimpinan Bani Umayyah hari itu berikrar bahwa Yazid adalah Amirul Mukminin, pelanjut Rasulullah, dengan seluruh perbuatan dan kebejatannya. Dan Imam Husain tidak diberikan pilihan, sehingga mereka melihat Islam hari ini seperti yang dilakukan oleh Yazid. Jika penguasa datang dari luar memberikan upeti, yang menerima pertama kali adalah kera peliharaan Yazid. Dan mereka melihat inilah Islam. Jika Yazid dalam kondisi mabuk, mereka menunggu. Dan itulah Islam menurut mereka hari ini. Seluruh keburukan yang dilakukan oleh Yazid diidentikan kepada Islam, sehingga muncullah Islam ala Yazid Bani Umayyah. Dalam posisi seperti ini, tidak ada pilihan dalam diri Al-Husain. Dan siapapun yang ada dalam posisi Imam Husain, apakah itu Imam Hasan, ataukah itu Imam Ali Ridho, atau siapapun, pasti akan melakukan apa yang dilakukan oleh Al-Husain. Tidak ada pilihan. Sementara Yazid hanya meminta satu, agar Al-Husain membaiat dan selesailah permasalahannya. Semuanya selesai. Lalu Al-Husain menyampaikan, kata Imam, "Mithli la yubayyi mithla Yazid." Tidak mungkin. Jika tidak mungkin, dia belum tahu risikonya kematian.
Maka itulah juga hari ini yang lebih gampang untuk menggambarkan posisi Imam Ali Khamenei ketika beliau mengadakan perlawanan, dan musuh beliau yang tertinggi hari itu adalah persis seperti apa yang dilakukan oleh Yazid, yang dipimpin oleh Trump dan oleh Netanyahu ini. Dua-duanya persis perbuatannya seperti Yazid. Dan Anda lihat di sekitarnya, Oman, Irak, Kuwait, semuanya mendukungnya. Tidak ada yang mendukung revolusi yang ditawarkan oleh Imam Ali Khamenei, poros perlawanan yang ditawarkan. Tidak ada yang mendukung. Begitu juga dulu Imam Hussein, tidak ada kota-kota yang mendukung. Imam Hussein menawarkan dari kota Mekah, dari kota Madinah sampai kota Mekah, tidak ada yang mendukung. Semuanya membiarkan Al-Hussein. Tidak ada yang menyambut Al-Hussein di sepanjang jalan. Hampir 400 km Mekah yang dilewati dari Madinah, tidak ada yang menyambut Al-Hussein kecuali beberapa orang. Sementara di Mekah waktu itu sedang Haji Akbar, puluhan ribu orang berkumpul. Imam Hussein menyampaikan juga tidak ada yang menyambut Al-Hussein. Sampai Imam Hussein keliling sampai di Karbala, tidak ada yang menyambut Al-Hussein. Bahkan semuanya itu adalah kaum muslimin dan membiarkan Al-Hussein. Hari ini pun terjadi. Imam Ali Khamenei memanggil mereka untuk bersatu melawan kejahatan yang sudah sedemikian bobrok. Bayangkan orang-orang seburuk ini membunuh hampir 100.000 orang di Gaza dan tidak ada yang membela, tidak ada yang berbicara. Yaman diserang, tidak ada yang berbicara. Libanon diserang, tidak ada yang berbicara. Iran diserang, tidak ada yang berbicara. Semuanya justru mendukung apa yang dilakukan oleh orang-orang jahat ini. Dalam posisi seperti ini, Imam Ali Khamenei memiliki posisi tawar yang tinggi. Mau berbaiat dan mengikuti mereka, atau pasti terbunuh. Dan itu beliau sudah sampaikan berkali-kali, bahwa aku adalah target utama, kata Imam Ali Khamenei. Persis seperti Al-Hussein yang menjadi target utama. Dan benar. Dan itu pasti terjadi. Imam Ali Khamenei kemudian terbunuh. Dan orang-orang dari sekitar dia. Tapi hari ini terbunuhnya Imam Ali Khamenei membangkitkan semangat. Semangat dari mereka untuk bangkit, untuk bangun. Dan itu pun semangat mestinya jatuh juga ke kita hari ini. Untuk lebih bersemangat mempelajari kajian-kajian Ahlul Bait, untuk lebih semangat hadir dalam acara-acara majelis Ahlul Bait, untuk lebih bersemangat mengisi acara-acara Ahlul Bait, untuk lebih bersemangat mendaftarkan diri di hadapan Sahibuz Zaman hari ini, yang seluruh prediksi mengatakan kemungkinan beliau tidak akan lama lagi, tapi tidak ada yang tahu kapan. Semuanya ingin mendaftarkan diri. Melalui acara-acara seperti inilah antum mendaftarkan diri, hadir, berkorban. Di mana? Terutama di keluarga antum. Tidak perlu terlalu jauh. Saya selalu menyampaikan. Dari tadi disampaikan tentang Sahibuz Zaman, disampaikan baiat antum kepada Sahibuz Zaman, disampaikan janji antum kepada Sahibuz Zaman. Kadang kita lupa, kalau Sahibuz Zaman muncul, apa yang pertama kali diminta? Yang diminta pertama kali hanya satu, bahwa beliau akan keluar, dan ini disampaikan di setiap pengajian. Beliau akan keluar besok, akan membawa keadilan, setelah sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan kezaliman. Musuh ulama beliau adalah kezaliman. Kadang di antara kita masih banyak jatuh dalam kezaliman ini. Apakah mungkin orang-orang yang zalim ini akan berbuat seperti apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Al-Hussein, oleh keluarga-keluarga Al-Hussein, oleh para pembela Sahibuz Zaman? Karena itu tugas kita sedikit demi sedikit menjauhkan kezaliman dari yang kita lakukan, baik kepada keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Kita berusaha menjauhi kezaliman. Dengan menjauhi kezaliman, berarti antum sudah mulai memprogram, siap menerima panggilan Sahibuz Zaman besok jika beliau muncul. Karena beliau hanya akan memanggil orang-orang yang mau bersama beliau menegakkan keadilan, memerangi kezaliman. Jika antum tidak memerangi dari hari ini,
Kedoliman-kedoliman yang antum lakukan. Lalu sahibul zaman muncul, kita tidak tahu. Jangan-jangan nanti orang-orang pelaku kedoliman yang ada di sini atau ada di mana-mana mungkin itulah besok akan jadi musuh dari sahibul zaman. Bukankah dulu begitu juga orang-orang yang pertama kali mengikuti para imam kemudian berkhianat? Tidak perlu Anda ceritakan siapa yang berkhianat kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Justru yang berkhianat kepada beliau adalah orang yang pertama kali baiat kepada beliau. Kenapa? Dipenuhi dengan kedoliman. Orang dipenuhi dengan kedoliman tidak akan bisa bertemu dengan sahibul zaman kecuali dia berubah, dia berpindah. Kedoliman-kedoliman kecil terhadap dirinya sendiri, menggampangkan waktu-waktu sholat seenaknya, kadang berbicara seenaknya, berbuat seenaknya. Dia lupa bahwa kedoliman-kedoliman ini kemudian terkumpul satu demi satu, sedikit demi sedikit, dan itu menjadi penghalang untuk bisa bertemu dengan sahibul zaman. Dan itu nanti akan jadi penghalang untuk bisa jadi pengikut sahibul zaman ketika beliau muncul. Beliau muncul hanya mengikrarkan satu, yaitu kata beliau, aku akan menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman. Bukan kekafiran yang diperangi oleh beliau. Bisa jadi banyak orang-orang kafir kita lihat hari ini membela poros perlawanan, membela keadilan, membenci kezaliman. Bisa jadi kata orang-orang seperti ini besok, jika Imam Mahdi muncul, mereka semua berbondong-bondong membela sahibul zaman. Dan orang-orang yang hari ini zalim, pembesar-pembesar, raja-raja Arab mungkin yang hari ini zalim, bisa jadi jika Imam Mahdi mengumumkan beliau Imam Mahdi, mereka juga memerangi Imam Mahdi sebagaimana hari ini. Sehingga kita ingin kita yang muslim selamat nantinya akan membuat poros perlawanan itu tidak perlu terlalu jauh-jauh. Poros perlawanan memperbaiki diri dan berlawan memusuhi kedoliman, keburukan, kebodohan yang ada dalam pribadi masing-masing untuk menyambut munculnya cahaya sahibul zaman ajalallahu farajahu syarif. Akhir yang ingin saya sampaikan, setelah Imam Husain terbunuh, Utsman terbunuh, Imam Ali Zainal Abidin yang kemarin kita peringati hari wafatnya, bulan Muharram, beliau hidup sekarang ini tidak lagi memiliki siapapun, tidak ada keluarga, tidak ada sahabat, semuanya telah terbunuh. Beliau sendirian, tidak memiliki alat-alat perang. Orang-orang yang pandai berbicara hadis hari itu semuanya sudah merapat ke Bani Umayyah. Mereka sudah menjual satu hadis dengan satu keping emas. Mereka sudah membawa gerobak Samiri ke rumah Yazid untuk mengambil apa yang mereka bisa ambil dan mengorbankan Islam, menjual Islam. Para ulamanya menjual Islam, para pejuangnya semua telah tertidur. Yazid membunuh ribuan orang Madinah, tidak ada yang bangkit. Semuanya telah lenyap. Dalam kondisi seperti ini, apa yang dilakukan Imam Ali Zainal Abidin? Yang dilakukan hanya satu, beliau berdoa. Sehingga dikenal di zaman beliau zaman keemasan doa. Beliau berdoa. Pengorbanan sudah beliau lakukan di Karbala. Semuanya sudah dilakukan. Keluarganya sudah berkorban. Semuanya tidak ada yang tersisa. Dan beliau tidak bisa berbuat apapun hari itu. Tidak punya apapun. Lalu mulai beliaulah berangkai doa. Sehingga beliau menyampaikan tentang tauhid melalui doa. Beliau menyampaikan tentang akibat-akibat keburukan, hisab, semuanya melalui doa. Semua yang disampaikan dalam doa. Dan ketahuilah, sehingga muncullah ucapan-ucapan beliau yang dikenal dengan Shahifah Sajjadiyah yang memuat seluruh doa-doa Ahlul Bait. Ini salah satu yang dilakukan Imam Ali Zainal Abidin, mengambil dari riwayat baginda Rasul. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Intisarinya ibadah. Kembali saya tekankan tadi, agar pembicaraan tentang Karbala, pembicaraan tentang Asyura, pembicaraan tentang Shahibul Zaman, tentang Imam Ali Zainal Abidin berkenaan dengan kita hari ini. Jika Anda berbicara tentang Asyura, itu perjuangan, pengorbanan. Jika Anda bicara tentang Imam Ali Zainal Abidin, itu doa, penuh dengan doa. Sehingga Antum hadir dalam acara doa seperti ini sangat mulia. Tapi kadang kita tidak sadar bahwa ini intinya ibadah.
Sehingga dalam pengajian anak di Lombok, sebagian mereka berkata, gimana Ustaz jika ceramah aja doanya dihapus agar waktunya lebih sedikit? Saya bilang ceramahnya dihapus, doanya lanjutkan. Dan akan lebih nikmat lagi jika itu digabungkan. Doa ini intinya ibadah, intinya untuk memohon kepada Allah. Siapa tahu satu diterima, dia bilang Allah tidak mungkin menolak yang lainnya. Sehingga doa-doa yang terlanjutkan seperti malam ini sangat berharga. Ini intinya ibadah. Ketika orang tidak lagi memiliki apapun, mohonlah kepada Allah. Dan inti dari sahibul zaman, menjauhi kezaliman dari setiap kita yang hadir pada malam hari ini. Apapun bentuknya, sekecil apapun, belajar menjauhi dan menjauhi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri sendiri dan kita seluruhnya. Aku lupa lihada wa astaghfirullah min qaulin bila amal wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wallahul musta'an wa rabbul mustaqim. Aku lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.